Gimana cara Bakom, ya kan, ketika kepuasan itu, taruhlah begini, ada tolak ukurnya nggak? Gimana cara memuaskan warganet? Oke. Bahwa ada yang tidak sepakat, mari kita diskusi. Gitu. Oke, Jadi oke, oke. sebenarnya bukan anti diskusi. Iya, Contoh misalnya Bu, beberapa waktu lalu ada demonstrasi yang menolak atau mengkritik kebijakan pemerintah, ada yang mendukung kebijakan pemerintah. Lalu ada yang mengatakan, oh berarti yang mendukung itu dibayar oleh pemerintah. Menurut gue sendiri bro, pemikiran itu adalah pemikiran yang tidak adil sejak dalam pikiran. Ketika misalnya, contoh kita ngomong soal kasus UGM ya, yang rame waktu itu. Ternyata mereka nganggapnya itu kan ruang diskusi sebagai sosialisasi. Kesempatan diskusi itu mungkin ada banyak orang di sana yang ingin bertanya bro. Kepada Mas Budiman misalnya, kepada Mas Sudaryono, atau kepada Mas Nusron Wahid. Tapi justru terhenti keinginan untuk diskusi itu karena beberapa orang tersebut. Harusnya kalau kita menjunjung tinggi aspek demokrasi, bukankah diskusi itu benar-benar dibutuhkan? Apalagi momennya ada, momennya disediakan. Ada nggak cara pemerintah ini sekarang bagaimana mengembalikan trust? Nggak hanya ke satu elemen masyarakat, tapi semua elemen masyarakat. Ada nggak caranya? Survei-survei banyak membuktikan bahwa trust kepada pemerintah masih tinggi. Pemerintah sekarang kan agak susah juga sekarang. Kondisi itu gini. Gimana? Dilematis nggak sih? Dilematis sih enggak ya. Cuman kondisi hari ini agak menyulitkan. Karena misalnya contoh ya bro, di media sosial. Ketika kita melihat banyak konten yang mengkritik pemerintah lewat di timeline kita, maka kita akan dikunci pada algoritma, kita akan selalu melihat itu. Oke, ya. Nggak akan masuk nih apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Kawan-kawan bengkel PDO, jadi setelah sekian lama, sekian purnama ya kan, pemerintah ini kita kritik terus ya kan, kita hantam terus dengan berbagai masukan, dengan berbagai masalah. Nah sekarang akhirnya ada salah satu ya, utusan dari pemerintah datang ke bengkel PDO. Jadi nggak main-main nih kawan-kawan, dia mau dengerin nih apa yang jadi kritik masyarakat sipil, teman-teman anak-anak muda, dan semuanya nanti kira-kira mungkin nggak semuanya sih, tapi setidaknya akan menjawab berapa kritik tadi itu. Terutama kaitan dengan yaitu dari program-program prioritas dari pemerintah, misalnya kayak MBG, terus kemudian Kopdes, apalagi sih perumahan, sekolah rakyat itu banyak tuh. Tapi kemungkinan sih nggak bisa dijawab semua ini, karena keterbatasan bahan. Oke, jadi ada Bung Kurnia Ramadana. Jadi dulu nih Bung Kurnia ini aktivis di Indonesia Corruption Watch. Jadi kita udah berapa lama kita? Jadi udah narsum saya nih kira-kira begitu. Sekarang dia jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Apa sih sebutnya? Bakom RI ya? Bakom RI, Badan Komunikasi Pemerintah. Dulunya itu Kantor Komunikasi Presiden. Kenapa memutuskan masuk ke Bakom? Iya, pertanyaan yang sulit, tapi kayak mudah dijawab. Nggak, jadi sebenarnya dulu di ICW kan sudah cukup sering ya merespon apa yang terjadi di negara gitu, di kebijakan publik dan lain-lain. Terutama soal korupsi ya? Terutama soal pemberantasan korupsi. Lalu di akhir tahun 2025 ada kesempatan untuk bisa turut mewarnai lah ya proses pemerintahan, khususnya di lingkup komunikasi publik. Kalau dari latar belakang gue sendiri di isu hukum, mudah-mudahan bisa mencerahkan publik lah dan menjelaskan sebenarnya apa logik di balik kebijakan-kebijakan pemerintah. Atau mungkin yang tadi lu singgung soal masifnya kritik masyarakat hari ini dan bagaimana Badan Komunikasi Pemerintah berusaha untuk menjelaskan apa alasan suatu kebijakan dibuat dan bagaimana merespon kritik masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, ada satu pertanyaan yang mungkin agak ini ya. Ada nggak kriteria atau tipikal, jadi gini, Bakom memetakan gitu ya, kriteria kritik itu kayak gimana, kriteria cacian kayak gimana, terus kriteria ini udah head speech kayak gimana, itu ada nggak sih sebenarnya? Ada atau nggak ada, bagaimana membedakan
kritik cacian atau mungkin kritik dengan pidana, sebenarnya kualifikasinya bukan ada di Bakom, Oke. tapi ada di undang-undang. Iya. Kan di KUHP baru dijelaskan tuh. Betul. Mana beda kritik kalau menyangkut tentang kebijakan pemerintah, setuju atau tidak setuju, kencang atau halus menyampaikannya, itu masih masuk pada kritik sebenarnya. Oke. Tapi kalau ada fitnah di sana, sesuatu yang tidak dilakukan tapi disampaikan seolah-olah melakukan, maka itu bagi kami itu tidak masuk dalam ranah kritik gitu. Oke. Tidak hanya bagi Bakom, tapi memang dasarnya aturannya tidak memperbolehkan hal itu. Tapi pada dasarnya, bro, sekarang itu kan banyak orang bilang ya, apakah pemerintahan Presiden Prabowo itu anti terhadap kritik? Ya. Medsos kita, bro, ada Instagram, ada X, ada Thread, ada TikTok, ada YouTube, ada banyak lagi. Iya. Semua platform ya? Semua platform. Setiap menit kritik itu ada, bro. Di kolom komentar itu? Semua. Oke. Soal MBG misalnya, mungkin tiap 5 menit sekali ada kritiknya. Kan dua persoalannya. Satu, apakah ada tindakan represivitas negara terhadap postingan-postingan itu? Enggak. Oke. Tiap hari banyak, di timeline gue banyak yang kritik pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, apakah kritik itu hanya angin lalu saja di telinga-telinga pemerintah? Ada sebenarnya yang dilakukan. Contoh misalnya, orang mengkritik tentang MBG, ada tata kelola yang barangkali bermasalah, ada tata kelola lembaga yang mungkin dinilai banyak pihak harus ada yang diperbaiki, dijawab oleh pemerintah. Oke. Beberapa waktu lalu bahkan pemerintah menjawab bukan hanya sekedar lisan saja, tapi ada tindakan administratif yang dilakukan oleh presiden langsung dengan merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Oke. Tentu itu adalah akumulasi dari masukan masyarakat yang didengar oleh pemerintah, khususnya presiden, memverifikasi melalui data dan fakta yang masuk ke telinga presiden sehingga diambil tindakan itu. Dan beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian ada proses hukum di sana. Oke. Jadi ada proses ya di situ ya? Jadi ada integrasi dari kritik masif masyarakat dengan tindakan mendengar dan menindaklanjuti kritik-kritik itu. Oke. Tapi gini persoalannya. Ini kadang-kadang ini kan netizen ya, kalau misalnya di medsos kita sebutnya warganet lah. Itu ternyata kan kadang-kadang ketika pemerintah jawab, ya kan, mereka merasa nggak puas. Nah, gimana cara Bakom, ya kan, ketika kepuasan itu, taruhlah begini, ada tolak ukurnya nggak? Gimana cara memuaskan warganet? Kalau misalnya ada itu model yang kayak gimana orang yang perlu dipuaskan itu? Sebenarnya pemerintah itu menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Bahkan mengaitkan dengan kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Sepanjang yang disampaikan oleh pemerintah itu tentu berbasis dua. Berbasis fakta di lapangan dan didukung dengan data yang benar. Jadi persoalan masyarakat puas atau tidak puas, itu sebenarnya akan jadi bahan evaluasi kembali oleh pemerintah. Sehingga ke depan nilai-nilai yang kan kalau kita lihat bro, beberapa bulan yang lalu itu sempat keluar survei dari berbagai lembaga survei yang kredibel tentang bagaimana pendapat para responden terhadap aspek demokrasi di Indonesia. Toh faktanya, mayoritas responden masih menilai Indonesia adalah negara yang demokratis, menjunjung kebebasan berpendapat, dan menjunjung misalnya salah satu aspek yang juga di-highlight adalah menjunjung kebebasan pers. Sehingga berdasarkan data-data itu, pemerintah bisa menilai bahwa ya Indonesia negara yang demokratis. Bahwa ada yang tidak sepakat, mari kita diskusi. Gitu. Jadi sebenarnya bukan anti diskusi. Contoh misalnya Bu, beberapa waktu lalu, ada demonstrasi yang menolak atau mengkritik kebijakan pemerintah, ada yang mendukung kebijakan pemerintah. Lalu ada yang mengatakan, oh berarti yang mendukung itu dibayar oleh pemerintah. Menurut gue sendiri bro, pemikiran itu adalah pemikiran yang tidak adil sejak dalam pikiran. Tidak adil dari dalam pikiran. Kenapa?
Karena bukankah ketika ada orang yang mengkritik, ada yang mendukung adalah hal yang biasa? Umum itu ya. Hal yang umum kan? Kalau kita langsung melabeli orang yang mendukung pemerintah ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, berarti orang yang mengklaim itu adalah orang yang tidak demokratis. Oke. Kan fine-fine aja. Kalau KOL ada nggak? Contohnya siapa gitu? Lumayan banyak, lumayan banyak Iya. yang mengatakan atau menjudge langsung, ada ibu-ibu atau remaja, misalnya mendukung keberlanjutan MBG, itu langsung dicap sudah dibayar oleh pemerintah. Padahal posisi pemerintah yang netral. Pemerintah tidak ada di balik orang yang menolak, tidak ada di balik orang yang mendukung. Dua-duanya justru diserap dan didengar oleh pemerintah. Oke. Sebenarnya ini ada satu hal yang menarik deh. Tadi kalau misalnya kita bilang bahwa memang ruang diskusi dibuka selebar-lebarnya ya. Tapi ada satu hal yang menarik nih, Om Kur. Ketika misalnya contoh kita ngomong soal kasus UGM ya, yang ramai waktu itu. Ternyata mereka nganggapnya itu kan ruang diskusi sebagai sosialisasi. Meskipun sebenarnya kalau misalnya diberikan kesempatan bertanya juga bisa lah waktu itu ya, harusnya dialog itu ya. Tapi yang terjadi justru dianggapnya sosialisasi. Terus kemudian ada satu hal lagi yang menarik. Program pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri ternyata kadang-kadang tidak menjawab persoalan di masyarakat. Artinya masyarakat dianggap cuma penonton, nggak dilibatkan. Terus kemudian pemerintah bikin kebijakan yang ujung-ujungnya proyek lagi, dan tanpa melibatkan atau tidak berdampak positif lah buat masyarakat. Nah, yang model-model begini nih, cara ngejawabnya gimana? Yang pertama, bro, soal diskusi UGM itu kan saat itu datang beberapa pejabat publik ke UGM, terbuka forumnya, ada sesi tanya jawab, ada sesi memberikan masukan, justru ada tindakan-tindakan yang saya pribadi anggap tidak tepat itu dilakukan. Apalagi dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai kapasitas pendidikan yang cukup tinggi. Tapi malah menggunakan kesempatan diskusi itu, mungkin ada banyak orang di sana yang ingin bertanya, bro. Kepada Mas Budiman misalnya, kepada Mas Sudaryono, atau kepada Mas Nusron Wahid. Tapi justru terhenti keinginan untuk diskusi itu karena beberapa orang tersebut. Harusnya kalau kita menjunjung tinggi aspek demokrasi, bukankah diskusi itu benar-benar dibutuhkan? Apalagi momennya ada, momennya disediakan. Justru harus dimanfaatkan. Kritik sekencang-kencangnya, bukan malah membubarkan acara yang sebenarnya itu forum akademik yang baik. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dianggap solusi yang dihasilkan lari dari masalahnya. Kan itu tadi tesis yang dibangunnya. Misalnya contoh, makan bergizi gratis. Solusi yang diambil makan bergizi gratis, masalahnya bro, itu ada angka stunting untuk meningkatkan keterpenuhan gizi anak. Bahkan bro, ada riset yang dikeluarkan oleh Bappenas, lebih dari 50% anak-anak yang masuk ke ruang-ruang kelas, memulai hari dengan bersekolah dalam keadaan perut yang lapar. Ada itu memang ya. Jadi masalah dengan solusi itu inline sebenarnya. Bahwa ada problem dalam tata kelolanya, mari kita diskusikan. Ini harus garis. Ada problem di masalah tata kelolanya, itu yang harus didiskusikan. Itu yang didiskusikan, itu kan masalah teknokrasinya. Mari kita debatkan di sana. Tapi solusi yang dihasilkan itu sebenarnya sudah berangkat dari masalah faktualnya, itu satu. Kemudian yang kedua, gue mau contohin, tanggal 20 Mei kemarin, Presiden mengumumkan tentang pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, atau PT DSI. Itu solusi yang dikeluarkan oleh Presiden berangkat dari masalah masifnya transfer pricing, under invoicing yang terjadi dalam tata kelola ekspor kita. Ketika dibentuk PT DSI ini untuk mendokumentasikan ekspor Indonesia terhadap beberapa komoditas secara clear, maka ada penghematan anggaran yang luar biasa, mencegah kebocoran-kebocoran anggaran yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan triliun. Bahkan bro, itu ada filosofi
Undang-Undang Dasar 1945 di sana. Soal pasal 33. Oke. Bagaimana Kesejahteraan sumber daya dikelola secara maksimal oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu juga inline dengan pemerintah atau presiden membentuk satuan tugas penertiban kawasan hutan. Oke. Ada problem dalam tata kelola hutan kita, hutan dipergunakan dengan cara-cara yang melanggar hukum, dibentuk Satgas PKH, konkret kok hasilnya. Jutaan hektar kembali ke negara, kemudian juga ada denda administratif yang jumlahnya puluhan triliun rupiah. Bahkan berpotensi ke depan anggaran atau denda administratif itu bisa digunakan untuk kepentingan publik, sekolah kah, kesehatan, dan lain-lain. Ya sebenarnya itu kebaca ya program itu ya. Tapi kadang-kadang memang ada masalah tadi di masalah mungkin penerapannya, implementasinya. Nah, ketika ada masalah begitu, itu nanti kalau misalnya kita sampaikan ke pemerintah, itu jadi outputnya apa? Kira-kira didengerin kah, terus kemudian ditindaklanjuti kah? Atau ini cuma didengerin aja? Gimana cara ngolahnya itu gimana? Dulu bro, itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa aspek meaningful participation. Oke, partisipasi bermakna ya. Kritik masyarakat itu tidak boleh hanya masuk ke telinga kanan pemerintah, keluar ke telinga kiri pemerintah. Tapi masuk ke telinga pemerintah, harus dicerna oleh pemerintah dan dibawa oleh pemerintah ke meja-meja pengambil kebijakan. Didebatkan di sana, diakomodir di sana, dan dijelaskan kepada masyarakat. Siklus itu yang sekarang dilakukan dalam pemerintahan Pak Prabowo. Tadi yang seperti saya sampaikan, contoh konkret supaya masyarakat atau penonton lebih mudah memahaminya, siklus kritik MBG tadi. Siklus kritik MBG ya? Bahkan bro, ketika ditindak oleh Kejaksaan Agung, salah satu yang disinggung oleh Kejaksaan Agung adalah aspek konflik kepentingan. Beberapa hari kemudian ketika ditunjuk pimpinan BGN yang baru, wakil kepala BGN itu menyebutkan tidak boleh ada lagi pegawai BGN yang punya atau memiliki afiliasi dengan SPPG atau dapur. Itu kan lagi-lagi ada kelihatan siklus kritik dengan solusinya. Jadi hal-hal seperti itu yang coba dilakukan di era pemerintahan Pak Prabowo. Ada satu lagi bro program. Nama programnya cek kesehatan gratis. Misalnya. Baru denger gimana? Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu silahkan datang ke puskesmas terdekat tanpa melalui verifikasi lokasi di KTP. Bisa datang ke puskesmas. Itu MCU itu bukan sih? Medical check up gitu? Ya, semacam medical check up itu. Datang ke puskesmas dan melihat bagaimana kondisi tubuh kita, apakah ada potensi sakit di sana, jadi lebih ke mitigasi kesehatan. Dan itu gratis semua, bro. Iya. Itu satu program yang menurut saya pribadi tidak ada perdebatan di sana. Belum. Belum. Berarti harus dibuka nih perdebatannya ya. Faktanya sekarang itu sudah 100 juta lebih masyarakat yang menggunakan program CKG ini. Oke. Jadi itu sebenarnya bro, salah satu tugas dari Badan Komunikasi. Jadi supaya viewers lo tahu juga nih. Iya. Di Badan Komunikasi itu kita punya 4 kedeputian bro. Deputi 1 itu bicara tentang strategi komunikasi. Jadi dia merumusin nih komunikasi-komunikasi pemerintah khususnya di Bakom. 2 itu ada produksi dan diseminasi. Jadi ketika selesai dibuat strateginya, dipublikasikan. Kemudian kedeputian 3 itu, kebetulan kedeputian gua, itu kemitraan dan hubungan dengan media. Yang keempat itu hubungan antar lembaga. Yang keempat ini spesifik untuk menjalin komunikasi dengan kementerian lembaga dan untuk memverifikasi data-data yang akan disuguhkan Bakom kepada masyarakat. Harapannya memang 4 kedeputian ini bisa menjawab segala tantangan atau bottleneck komunikasi di pemerintahan. Artinya pemerintah mengakui ada bottleneck ya? Mengakui itu pasti. Itu pasti. Maksudnya gini, kita kan juga tidak ada pemerintah yang sempurna. Iya. Ketika itu ada masalah baik yang ditemukan oleh pemerintah atau yang dideteksi oleh masyarakat, masalah itu yang harus ditaruh di tengah, bro. Supaya terjadi diskusi itu. Iya. Toh juga misalnya
Presiden berulang kali menyampaikan dalam banyak pidatonya, setiap pemimpin itu harus siap dikritik. Oke. Karena bisa jadi ada yang terlewat dari kebijakan pemerintah. Dan ini menjaga fungsi check and balance terhadap proses bernegara. Oke, oke. Ini sebenarnya lagi rame nih, Om Kur. Soal, jadi kalau kita ngomong trust ke pemerintah nih ya, belakangan ini kan ternyata pemerintah ini juga dapat distrust. Ya kan, artinya masih tetap ada orang yang nggak percaya sama pemerintah. Bahkan yang terakhir ini kan bandingin sama Norwegia, karena Haaland menang ya kan. Norwegia menang nih kan, Haaland dipuji-puji, dibandingin lah pemerintah Norwegia dengan pemerintah Indonesia. Di mana Norwegia itu ternyata kepercayaan publik terhadap pemerintah tuh 70%. Dibandingin sama pemerintah. Nah, kalau misalnya ternyata masih ada distrust di Indonesia, ini kita belum ngecek sih sejauh mana nih distrust ke pemerintah ini persentasenya ya. Tapi setidaknya ada nggak cara pemerintah ini sekarang bagaimana mengembalikan trust? Nggak hanya ke satu elemen masyarakat, tapi semua elemen masyarakat. Ada nggak caranya? Sebenarnya ketika kebijakan itu dijelaskan dan dibuat sesuatu yang baru dari pemerintah, itu kan sebenarnya bertujuan untuk seluruh masyarakat. Salah satunya sudah pasti untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat. Tadi yang gue sampein bro, problem tata kelola ekspor ini sudah laten dan puluhan tahun berjalan. Praktik ilegal ini sudah lama terjadi. Bahkan dalam pidato presiden di DPR itu dijelaskan berapa potensi penerimaan negara yang hilang. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tahu bahwa satu, praktik ini adalah praktik kejahatan dan stop untuk melakukan praktik kejahatan karena pasti akan diproses hukum. Begitu juga tentang tadi Satgas PKH dan lain-lain, itu sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ingin menjaga stabilitas kondisi masyarakat. Bahwa kebijakan itu akan menimbulkan trust kepada pemerintah, itu sesuatu yang tentu diharapkan oleh seluruh pemerintah. Jadi pada dasarnya, kalau bro tanya tadi, bagaimana cara mengembalikan kebijakan atau trust masyarakat? Ya. Karena kalau by data bro, sebenarnya ini bukan sesuatu yang ingin dibangga-banggakan. Iya. Itu landasannya dulu bro. Survei-survei banyak membuktikan bahwa trust kepada pemerintah masih tinggi, masih di atas 50%. Kita pemerintah atau presiden? Ke presiden dan juga pemerintah. Kita kan bicara by data nih, supaya jelas kan, bahwa ada asumsi silahkan saja, nggak masalah. Tapi kalau by data, itu masih di atas 50% kepercayaan publik baik kepada presiden maupun kepada pemerintah. Ketika ada masalah ya tadi bro, itu yang didiskusikan. Tapi pada dasarnya bro, pemerintah sekarang kan agak susah juga sekarang. Kondisi itu gini. Gimana? Dilematis nggak sih? Dilematis sih enggak ya, cuman kondisi hari ini agak menyulitkan. Karena, misalnya contoh ya bro, di media sosial. Ketika kita melihat banyak konten yang mengkritik pemerintah lewat di timeline kita, maka kita akan dikunci pada algoritma, kita akan selalu melihat itu. Nggak akan masuk nih apapun yang dilakukan oleh pemerintah di timeline-nya. Terus dia berkesimpulan, pemerintah tidak berbuat apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Betul. Padahal cukup banyak yang dilakukan. Misalnya soal swasembada, beberapa komoditas. Meskipun ada kritik dari Uda Ferry, nggak masalah. Tapi itu kan soal beda persepsi saja. Kita bisa jawab dengan data itu. Tapi paling tidak bro, yang ingin diperlihatkan oleh pemerintah melalui badan komunikasi, melalui publikasi-publikasi yang ada di badan komunikasi pemerintah, itu agar masyarakat bisa melihat apa saja capaian-capaian yang sudah dihasilkan oleh Presiden Prabowo. Bahwa ada ruang ketidaksepakatan itu ya silahkan aja, nggak masalah. Iya, yang gue lihat sih gini, jadi memang ketika pemerintah udah dilabeli sebagai public enemy, taruhlah begitu ya. Artinya memang publik yang ngerasa bahwa pemerintah itu musuh, ya nggak sih? Nemu nggak orang-orang begitu? Nemu kan pasti ya? Ada lah ya? Ada. Artinya mereka mau digimanain pemerintah pasti nggak percaya nih. Pemerintah kerja lah segala macam, dia nggak akan percaya. Nah maksudku begini,
ketika kalian menghadapi situasi begitu, ya kan, problemnya ini kan jadi problem yang menurutku nih nggak nggak salah kalian nanggepin kritiknya, cuman nanggepin orangnya yang punya punya sikap yang begitu itu akhirnya jadi susah, iya nggak sih? Nah kira-kira kalau misalnya nemu yang model-model begitu, ini cara pemerintah gimana? Apapun ini kan warga negara juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, ya kan menyampaikan ekspresi. Tapi ketika mereka memang udah mentok nih nggak bisa diapa-apain, dijawab dengan program, dijawab dengan solusi pun mereka nggak terima, gimana? Nemu kan orang itu? Ada, kan? ada. Itu gimana? Cuman Penasaran gue. cuman kalau kondisinya gitu, berarti kan dia sudah menutup ruang diskusinya, bro. Oke. Jadi oke. apapun dilakukan Jadi oleh percuma diskusi. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti salah gitu. Iya. Tapi ketika didebat lagi misalnya, bisa jadi dia juga nggak bisa menjelaskan Iya, gitu loh. iya. Di mana letak kesalahannya gitu. Ada juga beberapa orang yang kayak Ini gitu. misalnya rame nih pajak nih, iya kan. Ada beberapa konten yang berseliweran nih soal orang-orang mau boikot nih bayar pajak segala macam nih. Nah mereka ketika dijelasin misalnya, oh pajak kita tuh buat ini, tapi kan ujung-ujungnya dikorupsi. Nah kayak gitu gimana cara jawab pemerintah? Ini kan kadang-kadang kita nggak ketemu nih, iya kan? Jadi, kayak gitu kan ada kan? Iya. Jadi kadang-kadang kritik itu ketika dijawab oleh pemerintah sudah berulang kali, tapi tetap dianggap salah, ya kita juga kesulitan menghadapi orang seperti ini gitu loh. Karena sudah dijelaskan secara logik, sudah dijelaskan secara dengan data-data faktual, tapi tetap mengatakan pemerintah salah. Tapi seringkali bro, yang mengatakan itu kadang-kadang tidak didukung dengan data-data yang clear. Jadi apapun udah salah, itu udah repot kalau kayak gitu. Jadi mending kita masuk pada ruang-ruang diskusi yang memang dia mengkritik pemerintah dengan data-data yang dia yakini benar, dengan kompetensi yang dia miliki, ya pemerintah juga lebih enak diskusinya. Iya. Ini terlepas kita bilang bahwa sebenarnya secara ketatanegaraan ya, aspirasi masyarakat itu kan harusnya nyampein ke DPR ya. Iya nggak sih begitu? Iya. Tapi kadang-kadang pemerintah karena udah jadi public enemy buat masyarakat yang tadi kita tadi singgung ya. Artinya semua larinya ke pemerintah, aspirasi apapun disampaikan ke pemerintah. Nggak salah. Tapi setidaknya sebenarnya, nah ini sebenarnya kadang-kadang kita ngeritik juga DPR itu kanal aspirasinya kayak gimana sih, efektif apa enggak. Nah kalau misalnya kita nyinggung soal kerja DPR kan nggak enak juga. Iya. Tapi sebenarnya itu ketangkep lah ya, ada yang nggak connect di situ. Aspirasi sebenarnya secara prosedural gitu ya, itu bisa nyampeinnya ke DPR ya kan. DPR kan juga ada RDPU kan segala macam itu kan. Tapi kan kadang-kadang masyarakat langsung ya pengennya direct gitu, didengerin langsung sama pemerintah, nggak perlu DPR. Di situ ada distrust juga ke DPR. Nah kira-kira begini-begini nih penyelesaiannya kayak gimana? Ini kan soal kanal pengaduan nggak sih? Iya, kita pada dasarnya kritik ke pemerintah sepanjang itu terkait dengan kebijakan, itu fine-fine aja. Nggak masalah, itu dasarnya bro. Cuman memang kalau kita bicara soal undang-undang misalnya, produk politik antara pemerintah dan DPR, kita harus lihat juga memang. Kita tadi bro bilang, ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan DPR. Bunyi-bunyi di dalam pasal itu bukan hanya pemerintah sendiri, tapi juga ada pemikiran-pemikiran dari rekan-rekan di DPR di sana. Jadi harus proporsional juga ketika meletakkan kritik itu. Dan jangan kritiknya misalnya gini bro, kalau kritiknya soal kebijakan pemerintah nggak masalah, tapi kan ada juga beberapa orang yang mengkritik misalnya latar belakang pekerjaan tertentu ketika menempati satu jabatan, misalnya jabatan BGN, latar belakang kan ini, berarti nggak cocok, kan tidak sesederhana itu. Gitu. Kayaknya pernah denger dari kritik ini. Iya kan? Misalnya tahu. orang ini kan latar belakangnya ini, emang cocok mimpin lembaga ini. Dianggap nggak kredibel kayak gitu ya. Nah, kan harusnya ada argumentasi-argumentasi logik, akademik, sebelum tiba pada kesimpulan itu. Ini sebenarnya komisaris juga digituin tuh beberapa hari terakhir itu. Gimana cara jawab pemerintah tuh? Iya, kalau soal komisaris kan ada dua ya bro. Satu tentang beragamnya latar belakang mereka. Kemudian yang kedua yang cukup sering dikritik tentang ada beberapa yang memiliki dua jabatan sekaligus. Iya. Kritik yang pertama soal latar belakang, kalau kita bicara soal komisaris bro, itu kan dia bertugas mengawasi proses berjalannya BUMN. Jadi bagi Badan Komunikasi sendiri, justru di BUMN itu butuh banyak latar belakang sehingga melihat permasalahan itu lebih clear gitu.
Oke. Kemudian yang kedua, soal beberapa orang menempati beberapa jabatan sekaligus, sudah ada putusan MK Iya. yang memberikan tenggat waktu bagi pemerintah agar tidak lagi atau tidak melakukan kebijakan-kebijakan tersebut. Ada Oke, putusan oke. MK. Saya sih satu lagi penasaran banget ini sama Bakom nih, cara misalnya contoh ternyata masalah yang disampaikan itu adalah kaitannya erat banget sama politik misalnya. Ini kan rame tuh misalnya ternyata ini adalah afiliasi dari kubu sebelah sono, kritik semuanya. Jadi secara kasat mata itu adalah kritik gitu buat pemerintah. Tapi ternyata latar belakangnya adalah orderan sono, misalnya kubu dari sono. Nah kayak gini dibedain nggak sama Bakom? Nah kayak gitu tetap diinventarisir kayak gitu nggak? Enggak sih bro, kita Tetap tidak sama ya. kita tidak mengkanalisasi kritik ini Menarik sebenarnya. kritik berasal dari mana? Iya. Kritik berasal dari warna apa? Oke. Kritik berasal dari kelompok mana? Tapi kita lebih fokus pada substansi kritik yang disampaikan. Substansi kritik, Apakah iya, itu iya, masih bisa dijelaskan secara logik atau tidak? Itu sudah. Oke. Yaudah terakhir nih ya. Soal pasal 33 tadi itu, Mkur. Kalau misalnya tadi itu memang arahnya Pak Prabowo ya, ditangkapnya sama level paling bawah itu kan ini untuk kesejahteraan ya, apa yang dilakukan sama Prabowo ya, program-program Pak Presiden segala macam itu untuk kesejahteraan, sesuai dengan pasal 33 tadi itu. Ketika ini diterapkan, diimplementasikan, taruhlah sekarang yang paling banyak dibahas soal Kopdes. Ini marwahnya tetap pasal 33 kan? Terus kemudian MBG tadi marwahnya juga pasal 33, artinya kesejahteraan untuk masyarakat kayak gitu. Tapi ketika bicara tentang implementasi, ternyata implementasinya tidak sesuai dengan apa yang divisikan sama Presiden, ini gimana cara nanggepinnya? Ruang evaluasinya terbuka, Bro. Ruang evaluasi terbuka? Ruang evaluasi terbuka. Soal koperasi Desa Merah Putih, ada treatment yang dianggap keliru misalnya, itu diperbaiki. MBG pun seperti itu. Misalnya ke depan ada problem-problem di dalam Satgas PK di semua program. Oke. Yang apalagi yang punya filosofi yang selaras dengan visi Presiden tentang pasal 33, tentu pemerintah sangat membuka ruang untuk itu dievaluasi. Bahkan ketika ada proses hukum yang terjadi di dalam program-program flagship-nya Presiden, Presiden membuka pintu selebar-lebarnya untuk kejaksaan, untuk Polri, untuk KPK. Contoh konkretnya, beberapa tersangka Pak Dadan CS di BGN. Presiden kan mengakui itu orang dekat Presiden. Presiden sedih, Presiden kecewa, tapi once ada bukti permulaan yang cukup, pintunya dibuka oleh Presiden, silahkan masuk. Oke. Sebenarnya sama dengan tagline PDO nih, reparasi tanpa basa-basi. Betul. Kira-kira begitu. Oke, kawan-kawan Bengkel PDO, ya sekilas ya penjelasan dari Badan Komunikasi Pemerintah ya. Tapi yang paling harus digarisbawahi sebenarnya tadi ya soal sebenarnya ruang terbuka untuk evaluasi, diskusi, dialog itu dibuka sebenarnya sama Bakom. Nah ini kita tunggu nih. Kita juga mau men-challenge sebenarnya Bakom ini sejauh mana ini. Kalau kita ngomong soal resiliensi ketahanannya ini nanti ketika dikritik berbagai macam berbagai masalah ini sampai sejauh mana mereka ketangguhannya. Oke, kawan-kawan Bengkel. Sekian ya episode kali ini. Jadi nanti mungkin Mas Kurnia akan mampir lagi di Bengkel Video. Pasti. Gitu ya. Pasti. Tapi harus bawa masa sih kayak terapi gitu. Oke, makasih ya Bung Kurnia. Thank you bro. Kawan-kawan Bengkel, sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Om Gur. Thank you bro.